Selamat datang kembali di TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam video segmen kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar uji hipotesis sebagai salah satu kelompok metodologi inferensi statistik yang sangat penting. Mari kita mulai. Hipotesis statistik sendiri adalah pernyataan atau klaim mengenai parameter dari satu atau lebih populasi. Sementara uji hipotesis adalah prosedur yang kita lakukan untuk mengambil keputusan atau menguji klaim tersebut. Nah, uji hipotesis ini selalu kita lakukan terhadap parameter populasi, bukan terhadap statistik cuplikan. Sekali lagi, kita mengetahui secara pasti nilai statistik atau besaran-besaran penjiri cuplikan. Tetapi yang perlu kita uji adalah besaran-besaran yang serupa tetapi miliknya populasi. Alasan diperlukannya uji hipotesis adalah seperti halnya dengan kegiatan-kegiatan inferensi statistik yang lain, yaitu adanya ketidakpastian pengukuran. Sebagai contoh, gambar di sebelah kanan ini membandingkan hasil uji korosi beberapa spesimen pipa logam yang menggunakan perlindungan anti korosi, kemudian yang menggunakan alloying atau pemaduan logam yang konvensional, ya, kemudian dibandingkan bagaimana perbedaan laju korosinya. Apakah ketiga metode setara efektivitasnya dalam melindungi atau mengurangi korosi? Apakah laju korosi masih berada dalam ambang batas yang kita toleransi? Apapun itu, tips di sini adalah jangan lekas percaya dengan pernyataan apapun yang Anda lihat, yang Anda dengar, terutama kalau disertai dengan bukti yang sangat terbatas. Selainnya kita melakukan uji statistik untuk memastikan klaim tersebut atau pernyataan tersebut. Nah, prosedur umum dari uji hipotesis ini garis besarnya sama saja, baik Anda melakukan uji hipotesis terhadap rata-rata, terhadap varian, atau apapun. Ya. Pertama, Anda tentukan dulu tingkat keberartian dalam menarik kesimpulan mengenai uji hipotesis ini. Tingkat keberartian yang umum digunakan, ini simbolnya alfa ya, 1%, atau 5%, atau 10%. Kemudian berikutnya Anda susun pernyataan hipotesis. Selalu sepasang, ada H0 dan H1. Ya. H0-nya adalah hipotesis 0 dan H1-nya hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Anda hanya bisa menerima salah satu di antara kedua ini. Kalau Anda menerima H0, H1-nya tidak diterima, dan sebaliknya. Kemudian setelah itu Anda hitung nilai statistik uji dari data cuplikan. Dan Anda cari nilai kritik dari tabel. Jadi kalau statistik uji atau tes statistik ini Anda hitung dari data cuplikan, kalau nilai kritik Anda baca dari tabel atau Anda melihat dari software, ya, misalkan Excel. Nilai kritik ini membatasi daerah penolakan H0, seperti yang saya gambarkan di sebelah kanan sini ya. Jadi bergantung dari bunyi H1, daerah penolakan ini bisa bersifat satu sisi, ya, one-sided atau one-tailed istilahnya, atau dua sisi, two-tailed. Kalau yang one-tailed ini daerah penolakannya bisa ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri artinya H0-nya ditolak apabila statistik uji Anda masuk ke daerah sini, ya. Dan sebaliknya kalau daerah penolakannya ada di sebelah kanan, maka H0 akan ditolak jika statistik uji ini jatuh di dalam daerah sini. Kita biasanya tidak mengatakan penolakan atau penerimaan, tetapi penolakan atau non-penolakan, H0. Kemudian terakhir, kita susun kesimpulan berdasarkan klaim awal yang ingin dibuktikan. Ya. Gunakan bahasa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 misalnya, atau tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0, hal seperti begitu. Ya. Nanti akan lebih jelas pada saat kita membahas contoh-contohnya. Nah, sekarang bagaimana caranya menyusun hipotesis 0 dan hipotesis alternatif? Ya. Pertama, Anda susun dulu dengan kalimat biasa, klaim yang ingin dibuktikan. Kemudian kalimat tadi kita ubah menjadi bentuk matematik. Kita susun pernyataan yang akan menjadi benar kalau klaim awal tadi salah. Dari kedua pernyataan ini ya, yang Anda pilih. Pernyataan yang mengandung kesamaan itu ditetapkan menjadi H0 dan pernyataan yang mengandung ketaksamaan ditetapkan sebagai H1. Ini ada contoh ya. Klaimnya adalah rata-rata berat produk semen Portland adalah 50 kg per kantong. Pernyataan awal dalam bentuk matematiknya menjadi demikian, ya. Rata-rata berat produk semen adalah 50 kg. Ya, jadi mu sama dengan 50. Jika pernyataan mu sama dengan 50 ini salah, maka yang akan menjadi benar adalah komplementernya, yaitu mu tidak sama dengan 50. Nah, dari mana tanda sama dengan ini? Dari kata-kata adalah. Ya. Bunyi klaim awalnya adalah rata-rata berat semen adalah 50 kg per kantong. Dari dua pernyataan yang mengandung kesamaan adalah tentunya yang pertama. Nah, jadi yang ini kita pasang sebagai H0 dan yang kedua kita pasang sebagai H1. Hal yang harus kita perhatikan juga di dalam uji hipotesis adalah bahwa semuanya ini mengandung ketidakpastian. Artinya, bukannya perhitungan kita salah maksudnya, tetapi apapun kesimpulan yang Anda ambil dari uji hipotesis itu
boleh jadi tidak tepat. Mungkin lebih bagusnya pernyataannya adalah selalu mengandung risiko terjadi kesalahan dalam mengambil kesimpulan dari uji hipotesis. Kesimpulan yang Anda ambil itu selalu memiliki risiko kesalahan. Namanya juga mengandung ketidakpastian. Ya. Kita mungkin tidak akan pernah tahu apakah terjadi kesalahan atau tidak. Ya, jadi kita bekerja dengan probabilitas. Saya menjamin bahwa peluang saya melakukan kesalahan sekian persen. Nah, ada dua jenis kesalahan dalam uji hipotesis. Tipe 1, ini bunyinya adalah kita menolak H0 sementara H0 benar. Nah, ini contoh sebelah yang di sini contoh yang sebelah kiri nih, kesalahan tipe 1. Tentu saja pernyataan yang disampaikan dokter ini secara logika nggak mungkin benar ya, tapi ini menggambarkan situasi false positive. Dalam hal contoh kita ini yang dimaksud dengan positif dalam tanda kutip adalah menolak H0. Jadi di sini si dokter mengatakan H0-nya salah. Padahal kita tahu dari logika H0-nya tidak mungkin salah. Sementara kesalahan tipe 2 ya, tidak menolak H0 padahal H0-nya salah. Contohnya yang seperti di sebelah kanan ini ya, penggambaran seorang ibu ini yang sudah jelas secara visual kita lihat sedang hamil, oleh dokter dikatakan tidak hamil ya. Nah, ini kesalahan tipe 2, false negative. Nah, ada hubungan matematik antara peluang kesalahan tipe 1 yang diberi simbol alfa, peluang kesalahan tipe 2 yang diberi simbol beta, dan ukuran cuplikan N. Nah, jika kita patok nilai N, maka antara alfa dengan beta ini saling berlawanan. Jadi kalau Anda naikkan risiko alfa, maka Anda akan menurunkan risiko beta, dan sebaliknya. Kalau kita ingin menekan peluang kesalahan tipe 1 dan 2 secara serempak, maka tidak ada jalan lain, kita harus meningkatkan N, atau artinya kita harus bekerja dengan sampel yang lebih besar. Oke, jadi sekian diskusi singkat kita mengenai konsep uji hipotesis, dan kita akan berjumpa di segmen berikutnya. Terima kasih.